Komunitas Sukarlata nomor 1 Grup Barat. Inilah Radio Suara Giriminang FM 99,4 MHz. Sesaat lagi Anda akan menyimak acara selanjutnya. Tetap di 99,4 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat pagi nih buat rekan SGM semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Wani 42 tentunya di segmen kita hari ini rekan SGM spesial, yakni Talkshow Halo Lombok Barat. Tepatnya pada hari Kamis di lembaran kita yang ke-6 di bulan Januari tahun 2022. Dan selama 60 menit ke depan rekan SGM ya, sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio kita. Dari mana Talkshow Halo Lombok Barat kita di pagi hari ini dengan tema kiprah dan peran guru penggerak di Lombok Barat. Namun sebelumnya rekan SGM ya, saya ingatkan buat rekan SGM nanti bisa berpartisipasi melalui telepon dan juga bisa mendengarkan di 99,4 Radio Suara Giriminang FM dan juga melalui live streaming kita di Facebook Radio Suara Giriminang FM. Baik rekan SGM, saya aja rekan SGM semua untuk menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio. Di mana yang pertama ada Bapak Sudomo SPT, di mana beliau ini adalah Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Lombok Barat, yakni selaku guru SMPN 3 Lingsar. Dan juga ada nanti Bapak Samad SPD, di mana beliau ini adalah Wakil Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Lombok Barat dan guru SMPN 2 Kuripan. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Nahar SPD, di mana beliau ini adalah pengajar praktik program guru penggerak sekaligus kepala SMPN 1 Sokotong. Baik rekan SGM, kita sapa dulu narasumber kita, yakni yang pertama yakni Bapak Sudomo SPT, di mana beliau ini adalah Ketua Komunitas Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, gimana kabarnya Pak Sudomo? Alhamdulillah sehat. Sehat banget ya. Alhamdulillah. Tanpa kekurangan apapun ya. Insyaallah. Tetap menjaga kesehatan nih Pak ya, karena saat ini pandemi masih nih. Siap. Dan semuanya udah vaksin dong. Alhamdulillah sudah. Lengkap ya 2 dosis. Oke, luar biasa. Ini menjadi salah satu contoh nih rekan SGM ya, guru ini sebagai pengajar dan harus dong menemui vaksin. Baik, yang kedua ini adalah Bapak Samad SPD, di mana beliau ini adalah Wakil Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Lombok Barat sekaligus guru SMPN di 2 Kuripan ya. SMPN 2 Kuripan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabari seperti kata orang Jawa ya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Pastinya makin energik ya. Alhamdulillah. Jadi guru itu benar-benar harus kita sportif ya. Iya. Luar biasa. Dan yang ketiga ini adalah Bapak Nahar SPD, di mana beliau ini adalah pengajar praktik program guru penggerak ya, sekaligus Kepala SMPN 1 Sokotong. Nah ini selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, piye kabari nih kalau dari Alhamdulillah. dari Jawa ya. Baik saja. Alhamdulillah baik aja, sehat ya. Ya. Iya, selamat datang di studio kami buat ketiga narasumber kita yang sederhana ini, luar biasa banget ini. Dan baik rekan SGM semuanya, jadi kita langsung saja bincang-bincang kita dengan tiga narasumber kita. Dan inilah Talkshow Halo Lombok Barat. Baik rekan SGM semuanya, kita langsung saja bincang-bincang kita. Kita langsung saja nih dengan Pak Sudomo nih ya. Siap, Mbak. SPT, Iya. di mana ketua komunitas guru penggerak ini. Oke, ini ketuanya ya. Oke. Ya, mungkin masyarakat bingung mungkin atau tidak tahu ini Pak ya, apa sih guru penggerak gitu. Saya juga ini adalah suatu hal yang baru bagi saya juga ini. Apa sih guru penggerak itu Pak? Kalau boleh tahu. Baik, jadi sebenarnya kalau untuk
Guru Penggerak ini kan sebuah program yang digagas, dirancang dan dilaksanakan oleh Kemendikbudristek RI. Jadi memang sampai saat ini salah satu tujuannya yaitu menghasilkan guru-guru yang menjadi agen perubahan di sekolah masing-masing. Jadi pada akhirnya nanti guru penggerak inilah yang akan menjadi katalisator perubahan pendidikan di wilayah sasaran terutama. Nah, untuk guru penggerak ini juga nantinya memiliki nilai dan peran yang sangat besar, yang istilahnya memang harus didukung dan harus ditingkatkan, terutama untuk nilai dan perannya dalam memajukan sekolah tempatnya bertugas. Seperti itu kurang lebih, Mbak. Mungkin ada banyak guru yang memang kurang tahu nih guru penggerak ini apa ya. Pada dasarnya sebenarnya Mbak, setiap guru itu adalah guru penggerak pada dasarnya. Pada dasarnya seperti itu ya. Cuma memang istilahnya belum secara optimal memerankan dirinya sebagai seorang guru penggerak. Jadi memang lewat pendidikan guru penggerak inilah akhirnya kita istilahnya lebih termotivasi untuk lebih maju lagi, untuk berusaha untuk memajukan sekolah kita masing-masing dan daerah kita masing-masing juga tentunya. Wow, ini adalah informasi baru banget nih ya buat para guru-guru. Saya kirain guru penggerak itu adalah guru yang bergerak di tempat ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini mungkin saya akan bertanya kepada Pak Saman, SPD. Mungkin tadi sudah dijelaskan ini guru penggerak sama Bapak Sudomo, SPT ini. Lalu bagaimana nih proses seleksi dalam program pendidikan guru penggerak ini? Mungkin kita pengen ikut mungkin nanti kan? Atau bagaimana gitu. Dan selama seleksi itu apa aja materi yang didapat selama mengikuti program guru penggerak itu? Ya, terima kasih Mbak Weni dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Lombok Barat. Pada kesempatan ini alhamdulillah kami sangat bersyukur bisa bersinergi, berkolaborasi dengan Radio SGM Suara Gimena. Terima kasih banyak. Ini saya sangat mengapresiasi ya. Apalagi ini ada pengajar praktik di sini juga, alhamdulillah kami didukung. Nanti kita bertanya sama beliau nanti. Iya. Jadi kami telah melalui proses pendidikan selama 9 bulan telah berjalan dan proses seleksinya menurut kami itu sangat ketat. Ada 5 tahapan yang kami lalui. Yang pertama itu ada pengisian biodata registrasi. Ini kami lakukan melalui SIM PKB, itu milik Kemendikbudristek. Kemudian ada IC, itu kita isi IC. Kemudian ada seleksi wawancara, ya. Kemudian ada seleksi simulasi mengajar. Itu proses-proses itu yang kami lakukan selama 9 bulan. Ya, 9 bulan. Artinya tahap awalnya seperti itu. Kemudian selama 9 bulan itu kami mendapatkan materi. Ada berapa materi yang kami dapatkan itu melalui 3 modul. Itu modul yang pertama itu 1.1 itu tentang refleksi filosofi KHD. Kita ketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantara itu merupakan menteri Menteri Pendidikan kita yang sangat luar biasa, yang terkenal dengan slogan Ingarso Sung Tulodo Ing Madyo Mangkarso Tuturi Handayani. Itu sebuah filosofi yang cukup menarik dan itu harus dijiwai oleh seorang guru, di mana itu di depan jadi contoh, kemudian di tengah membangun semangat dan di belakang memberikan semangat. Ini menjadi sebuah filosofi. Nah, di dalam modul 1 itu ada modul 1.1 tadi, refleksi filosofi KHD. Kemudian yang kedua itu 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang 1.3 itu visi guru penggerak, dan 1.4 itu adalah budaya positif. Selanjutnya adalah pada modul 2 itu ada 2.1 itu memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian selanjutnya itu 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, dan 2.3 itu adalah coaching. Selanjutnya adalah modul 3.1 itu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian 3.2 itu adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian yang terakhir itu adalah 3.3 itu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, selama 9 bulan ini kami terus didampingi oleh fasilitator, itu melalui LMS, Learning Management System, selama 9 bulan. Kemudian itu kami juga terus dibina, didampingi, difasilitasi oleh pengajar praktik
Ya, alhamdulillah ada di sini Pak Nahar yang menjadi pengajar praktik, itu mendampingi kami langsung kepada ke sekolah masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah kaitan dengan alur belajar kita, ada namanya alur Merdeka. Yang pertama itu adalah M-nya itu adalah mulai dari diri. Kemudian yang E itu adalah eksplorasi konsep, R itu adalah ruang kolaborasi, kemudian D-nya itu adalah demonstrasi kontekstual, E-nya itu adalah elaborasi pemahaman, kemudian K itu adalah koneksi antar materi, sedangkan A yang terakhir itu adalah aksi nyata. Nah, di aksi nyata inilah kami melakukan apa yang kami dapatkan selama proses pembelajaran tersebut. Selama 9 bulan itu. Setiap modul itu kamu ada aksi nyata. Aksi nyata itu nanti dibuktikan dengan video pembelajaran, dibuktikan dengan artikel. Itu yang menjadi bukti aksi nyata kami di sekolah. Nah, ini pendamping praktik ini datang ke sekolah masing-masing untuk melihat sejauh mana proses kami yang kami dapatkan selama proses pembelajaran tiap modul-modul tersebut. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali pemaparan dan penjelasan yang sangat lengkap banget ini ya. Jadi kita bisa memahami apa itu guru penggerak gitu, dan bagaimana sih seleksinya, ternyata ada 9 bulan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih mungkin buat Pak Nahar selaku pengajar praktik program pendidikan guru nih, guru penggerak ini, sekaligus kepala SMP 1 di Sekotong ya. Jadi ini, kalau tadi kan kita sudah dengar ini ada penjelasan dari dua narasumber kita ini. Lalu terkait akan hal itu nih, seperti apa nih penguatan nilai kepemimpinan di sekolah ini Pak? Terus bagaimana sih sebenarnya gambaran mutu pembelajaran di sekolah itu yang memang benar-benar baik dan paling bagus gitu, dan hal apa yang perlu diperbaiki gitu dalam mutu pembelajaran pada saat ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya sebelum saya menjelaskan lebih jelas tentang pertanyaan tadi, saya kembali ke awal dulu bahwa terobosan dari Menteri kita, Mendikbudristek Pak Nadiem Makarim ini sangat luar biasa. Dan guru penggerak ini adalah merupakan salah satu program Merdeka Belajar yang diorbitkan oleh beliau, dan program guru penggerak ini adalah merupakan episode kelima. Episode kelima ya? Ya, episode kelima. Nah, berawal dari pengertian guru penggerak tadi, bahwa guru penggerak ini adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong memotivasi siswa untuk tumbuh dan berkembang ya secara holistik, aktif dan proaktif, membimbing mengarahkan guru yang lain untuk bersama-sama mengimplementasikan pembelajaran yang bermuara atau yang berpusat pada murid. Ya, pembelajaran yang berpusat pada murid, serta guru ini menjadi teladan dan agent of change atau agen perubahan ekosistem pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, proses bentuk transformasi pendidikan yang diharapkan dari program guru penggerak ini adalah terjadinya transformasi pendidikan, terutama dalam sistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid itu adalah maksudnya bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan bakat, minat, dan pertumbuhan murid itu sendiri. Ya, tidak berorientasi kepada keinginan guru, tapi mengarah kepada bagaimana pembelajaran itu diarahkan pada kemampuan, minat, dan bakat siswa. Dan dari proses pendampingan yang saya lakukan selama pendidikan guru penggerak ini selama 9 bulan melalui pendampingan individu, saya melihat secara langsung aksi nyata mereka. Dari beberapa modul yang sudah disampaikan oleh Pak Saman tadi itu terlihat ya bahwa ada aksi nyata ya penerapan dari modul yang sudah dijelaskan tadi. Dan demikian juga dalam kegiatan Lokakarya ini kan selama 9 bulan ini ada 3 kegiatannya Pak ya. Ya, pertama melalui pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini itu yang disampaikan tadi melalui LMS, CGP itu belajar melalui Learning Management System. Itu yang difasilitasi oleh fasilitator. Kemudian yang kedua adalah melalui Lokakarya.
Lokakarya ini adalah itu dilaksanakan sekali sebulan, dan yang ketiga adalah melalui pendampingan individu. Nah, pendampingan individu ini adalah PP ya, atau pengajar praktek ini langsung turun ke sekolah tempat tugas dari masing-masing CGP ini untuk melihat langsung. Nah, kemudian setelah itu jarak sehari setelah pendampingan individu dilaksanakan lokakarya untuk menindaklanjuti hasil pendampingan individu yang dilaksanakan oleh PP ke tempat tugas masing-masing CGP itu gitu. Nah, porsinya ya untuk pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini 70% CGP itu adalah belajar di sekolah ya, belajar di sekolah secara langsung on the job training. Kemudian 20% mereka itu belajar dengan sesama guru lain atau rekan sejawat ya. Dan hanya 10% itu adalah mereka belajarnya dibimbing oleh fasilitator dan pengajar praktek gitu. Ini kan tadi Bapak bilang bahwasanya anak-anak itu harus disesuaikan dengan minat mereka gitu. Sedangkan kita tahu nih masing-masing sekolah itu kan ada jurusannya masing-masing nih Pak. Ya. Lalu bagaimana? Apakah menurut Bapak ini pas sudah dengan jurusan ada bahasa, IPS, IPA dan sebagainya? Nah, itulah guru dalam merancang sebuah desain pembelajaran itu yang dimaksud oleh Pak Saman itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Adalah pembelajaran yang berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan disesuaikan dengan kompetensi, minat, dan bakat siswa itu dari proses perencanaan. Dalam hal ini adalah RPP. Nah, karena minat dan bakat anak-anak ini bersifatnya berdiferensiasi, maka perencanaannya, desain pembelajaran juga harus berdiferensiasi, juga pelaksanaan pembelajaran juga harus berdiferensiasi. Begitu juga dengan penilaiannya harus berdiferensiasi begitu. Ya. Mungkin ini salah satu menjadi tujuan dari guru penggerak ini Pak ya. Ya, tujuan inti dari guru penggerak adalah untuk menghasilkan guru-guru yang berkualitas. Guru-guru berkualitas. Baik, luar biasa sekali nih Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan SKM semuanya mengenai guru penggerak ini. Mungkin nanti ada guru yang pengen banget untuk namanya ikut di guru penggerak ini, mungkin nanti di akhir mungkin nanti akan diberikan cara-caranya bagaimana. Mungkin kita juga pengen banget nih Pak. Baik, rekan-rekan semuanya, kita break dulu sebentar dan jangan kemana-mana, tetap stay di 99,4 Radio Suara Giri Minang FM, sahabat jadi Anda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya saat ini membuat kita semua prihatin. Banyak korban berjatuhan karena narkoba. Narkoba sudah menjangkiti semua kalangan, baik orang kaya, miskin, terpelajar, pejabat tinggi sampai dengan masyarakat luas. Karena itu saya, Bupati Lombok Barat Haji Fauzan Khalid, menghimbau kepada kita semua waspada terhadap narkoba. Jauhi narkoba sebelum dunia menjauhimu. Narkoba pangkal kejahatan dan kehancuran. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita terhindar dari pengaruh narkoba. Narkoba musuh kita dan musuh generasi kita. Katakan tidak pada narkoba. Katakan ya pada berprestasi. Ayo perangi narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan SGM semua dimanapun Anda berada, bersama saya di 99,4 Radio Suara Girimanang FM, tentunya di Talk Show Lombok Barat edisi hari Kamis 6 Januari 2022 dengan tema kita kiprah dan peran guru penggerak di Lombok Barat. Dan masih bersama 3 narasumber kita yang masih semangat nih di pagi hari ini Pak ya. Luar biasa. Oke, dan juga buat rekan SGM yang ingin bergabung bersama kami bisa telepon di 081 903 186 020. Jadi lagi sekali di 081 903 186 020. Baik, kita lanjut lagi berbincang-bincang dengan narasumber kita. Baik, tadi sudah dijelaskan semuanya nih mengenai apa itu penggerak ini, bagaimana sih cara seleksi untuk namanya masuk menjadi guru penggerak, dan apa saja sih visi misinya nih untuk guru penggerak ini. Jadi ini saya akan bertanya, siapa saja nih sebenarnya yang berperan dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah ini? Mungkin Pak Ketua mungkin mau menjawab, silakan. Baik, terima kasih Mbak Weni. Okay. Terkait dengan nilai mutu pembelajaran di sekolah, sebenarnya semua warga sekolah ini kan masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tapi secara umum bisa kita jabarkan bahwa untuk nilai mutu pembelajaran di sekolah ini adalah tanggung jawab semua warga sekolah, yang pastinya tentu Pak Kepala Sekolah. Nanti mungkin Pak Nahar bisa menjelaskan lebih lanjut lagi tentang peranannya. Kemudian yang kedua adalah guru, kemudian ada murid, kemudian ada juga termasuk orang tua yang bergabung dalam komite, kemudian ada juga komunitas-komunitas yang ada di sekitar sekolah. Nah, masing-masing komponen tersebut itu sekaligus sebagai aset dari sekolah, aset yang dimiliki oleh sekolah. Masing-masing memiliki potensi dan kekuatan yang bisa dikelola sehingga nanti pada akhirnya bisa meningkatkan nilai mutu pembelajaran di sekolah. Dalam artian akan lebih mudah adanya kolaborasi antara semua warga sekolah itu, akan memudahkan untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada murid. Demikian Pak. Terus bagaimana keterlibatan orang tuanya nih dalam peningkatan mutu pembelajaran ini Pak? Mungkin bisa dilanjutkan lagi pertanyaan. Kalau untuk keterlibatan orang tua sebenarnya kan sudah ada kalau di sekolah-sekolah biasanya sudah ada komite biasanya. Cuma kan memang komite itu kan terbatas, pertemuan dengan komite semua wakil orang tua kan hanya insidental, biasanya kan berkala saja, tidak rutin, jadi tidak yang menentu. Nah sekarang untuk terkait dengan Merdeka Belajar ini, jadi keterlibatan orang tua, kolaborasi dengan orang tua ini sifatnya menjadi wajib. Wajib banget ya. Jadi kenapa? Karena memang dengan adanya kolaborasi orang tua ini,
tugas pembelajaran, tugas pendidikan bukan hanya guru di sekolah tapi juga orang tua di rumah. Dengan adanya kolaborasi, keterlibatan orang tua, itu akan lebih memudahkan kita dalam memetakan kebutuhan masing-masing murid, sehingga itu akan kita kuatkan di sekolah nantinya. Demikian ini. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ada saudara penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah baik aja. Dengan siapa ini? Seperti saya kenal ini. Dengan Bunda Ika di sekitaran Kundung Narmada. Masya Allah, Bunda Ika. Baik Bunda Ika, silakan. Ini Bunda Ika ini adalah seorang guru juga ini. Nah, silakan nih pertanyaan. Luar biasa narasumber kita dari pendidikan ini. Silakan. Ya, untuk Bapak narasumber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya jika nanti pertanyaan yang agak tidak sesuai dengan materi yang Bapak berikan. Mungkin kalau dari yang tadi filosofinya KHD, sudah dari semenjak dulu, dari sejak saya SD sudah saya dengar yang namanya inarsa pintulodo, ini dia mengungkap dan tuturi handayani. Waktu masih saya SD saya sudah dengar filosofi itu Pak, dan apakah mungkin sekarang lebih dikembangkan dalam hal dunia pendidikan. Dan yang saya tanyakan adalah tadi Bapak bilang bahwa guru penggerak itu adalah guru yang bisa memimpin atau membuat perubahan dalam sekolahnya atau instansinya masing-masing. Betul kan Pak? Iya betul. Yang saya tanyakan adalah dari segi apa Bapak-bapak bisa menilai bahwa guru-guru yang belum menjadi guru penggerak itu belum berbuat semaksimal mungkin dan belum membuat perubahan di dalam siswa-siswinya. Dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana dan apa saja sih yang harus kita lakukan atau yang kita perbuat sehingga kita pantas menjadi seorang guru penggerak dan ikut atau daftar menjadi guru penggerak. Terima kasih Pak, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Ika yang ada di seputaran Narmada ya. Oke, baik, silakan mungkin bisa dijawab sama siapa yang mau jawab. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu Ika. Yang pertanyaannya ini sangat bagus ya. Ya, perubahan apa ya yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam melakukan tugas pembelajaran di sekolah. Untuk dimaklumi bahwa kompetensi guru penggerak itu ada 4. Ya, kompetensi guru penggerak itu ada 4. Ini di luar kompetensi guru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ya. Untuk kompetensi guru penggerak ini ada 4. Pertama adalah mengembangkan diri dan orang lain. Mengembangkan diri dan orang lain, bagaimana caranya kita mengembangkan diri? Yaitu adalah dengan mengikuti salah satunya mengikuti diklat, workshop, dan salah satunya di sini adalah mengikuti kegiatan guru penggerak ini dalam rangka dalam mengembangkan diri, ya. Dan begitu juga dengan orang lain. Dengan orang lain maksudnya bagaimana kita berkolaborasi dengan orang lain, membentuk komunitas dengan orang lain, ya. Kemudian yang kedua kompetensi adalah memimpin ya pembelajaran. Ya, memimpin pembelajarannya maksudnya ini adalah bahwa seorang guru penggerak itu adalah menjadi pionir, menjadi pelopor untuk melakukan perubahan-perubahan yang semula pembelajaran itu adalah teacher centered, ya, hanya berpusat kepada guru. Melalui guru penggerak ini diharapkan nanti guru-guru itu sudah mindsetnya berubah dalam melakukan tugas pembelajaran, yaitu berubah menjadi student centered, yaitu berpusat kepada siswa, sesuai dengan visi daripada guru penggerak itu adalah mengutamakan kepada siswa dalam pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah memimpin pengembangan sekolah, ya. Memimpin pengembangan sekolah di sini adalah guru bersama dengan
komponen-komponen yang ada di sekolah itu ikut aktif dalam mengembangkan sekolah dari segala lini. Apa saja yang dikembangkan, baik itu fisik, non fisik, baik itu kompetensi guru, kompetensi anak dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah memimpin manajemen sekolah. Tapi bukan berarti di sini akan mengambil alih tugas seorang kepala sekolah sebagai manajer, tidak. Tapi bersama dengan kepala sekolah, bersama dengan rekan guru, bersama dengan stakeholder yang lain, komite sekolah dan sebagainya adalah bersama-sama membahu-bahu adalah untuk mengelola pendidikan di sekolah untuk ke arah yang lebih maju. Nah, bukan berarti ibu ini tidak pernah melakukan suatu perubahan. Ibu sudah melakukan suatu perubahan, tetapi untuk lebih maksimal, ya, supaya lebih maksimal perubahan-perubahan inilah yang yang menjadi yang diharapkan lewat guru penggerak ini, supaya guru itu lebih maksimal di dalam melakukan perubahan-perubahan di sekolah, begitu. Oke. Sudah very lengkap sekali dijawab ini ya. Luar biasa sekali ya. Buat Bunda Ika, diharapkan puas banget nih dengan jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Sedikit Mbak Penny. Oke, silakan. Jadi terkait dengan tadi sudah saya sampaikan bahwa pada dasarnya setiap guru adalah guru penggerak. Jadi itu saja poinnya di situ. Jadi menjadi guru penggerak atau tidak, sebenarnya pada dasarnya seorang guru adalah guru penggerak. Jadi memang ada semacam kewajiban moral bahwa kita harus melakukan sesuatu perubahan sehingga sekolah itu akan menjadi lebih maju lagi. Jadi sebenarnya tidak ada pembedaan antara guru, tidak ada istilah guru biasa, tidak ada istilah guru penggerak yang terpisah secara sebenarnya tidak seperti itu. Jadi intinya bahwa setiap guru adalah guru penggerak, itu yang harus kita jadi pegangan kita lah istilahnya. Betul banget. Mungkin ditambahkan lagi? Ya, terima kasih Mbak Ica atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Pak Sudomo saya sepakat. Namun demikian di dalam materi-materi yang kami dapatkan itu merupakan tambahan wawasan keilmuan kami untuk terus berbuat yang terbaik untuk pendidikan kita. Perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa peran guru penggerak itu. Yang pertama itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, kemudian selanjutnya menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini perlu kita kolaborasi nih antar semua guru. Tidak memandang guru penggerak, guru apa, kita berkolaborasi membangun pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di dalam menjalankan, memerankan perannya sebagai guru penggerak itu ada 5 nilai guru penggerak. Yang itu pertama itu adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Nah, apa yang kami lakukan saat ini adalah kolaboratif, bagian dari ikhtiar bagaimana kita memajukan dunia pendidikan. Dan saya juga berterima kasih Mbak Ica telah berpartisipasi. Yang dari Narmada tadi itu Bu Guru Narmada itu luar biasa ikut juga berpartisipasi. Itu sama halnya kita bersama-sama membangun pendidikan. Terutama juga dalam hal ini juga Radio SGM Suara Gemilang. Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas peran sertanya sama-sama membangun dunia pendidikan. Itu tambahan dari saya. Oke, memang luar biasa sekali nih dengan pertanyaan tadi dari Bu Ika, yang pastinya banget nih, guru itu sebenarnya adalah penggerak semuanya, tidak ada istilahnya yang dipetakan gitu. Apalagi ini kita kalau udah namanya di sekolah ini ya, benar-benar kita harus mendidik anak orang. Ketika kita di rumah mendidik anak kita sendiri, udah seperti kayak walaupun kita ada guru, tapi sekarang kesulitan kita Pak. Betul. Nah gitu. Jadi kita aplaus nih buat para guru-guru luar biasa sekali ini semuanya, dan juga guru penggerak yang sudah hadir di studio kita ini luar biasa sekali. Ya, baik, lanjut lagi nih dengan pertanyaan kita. Nah, mungkin saya akan bertanya dengan Pak Sahman ya. Nah, terkait akan hubungan keterlibatan murid ini dengan peningkatan mutu pembelajaran, seperti apa nih keterlibatan mereka nih? Baik, terima kasih. Jadi keterlibatan murid dalam proses pembelajaran itu sangat penting, apalagi di modul 1.4 itu ada budaya positif untuk membangun kemerdekaan melalui keberdayaan belajar melalui budaya positif. Harus ada keterlibatan murid dalam hal ini. Contoh kecil saja, ketika membuat kesepakatan kelas atau ketika membuat tata tertib kelas, murid harus dilibatkan dalam hal ini.
contoh kecil saja, sehingga ada kesepakatan antar guru dan murid, bukan maunya guru saja. Misalkan contoh, bagaimana kita menanyakan hal itu kepada siswa. Anak-anak, kelas impian seperti apa yang anak-anak impikan? Nantinya anak-anak akan menjawab kelas impian yang kelas yang bersih, kelas yang ramah. Itu kita akan buat sebuah kesepakatan kelas. Dari sana kita mulai mengajak anak untuk bersama-sama dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Nah, itu mungkin dari awal, dari sana lah, membangun budaya positif, disiplin positif dan lain sebagainya. Demikian. Oke. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya ini mengenai dari pribadi saya sendiri nih ya, terkait akan guru ya nih ya. Lalu bagaimana nih caranya kita ini guru ini adalah kan merupakan menguatkan nilai kepemimpinan diri di sekolah ini. Lalu bagaimana caranya kayak gitu? Dimana guru merupakan menguatkan nilai kepemimpinan diri di sekolah ini. Bagaimana nih caranya kayak seperti itu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa guru itu jangan dia itu berdiam diri. Perubahan terus terjadi dan kita tidak bisa menghindari dari perubahan. Dinamika di bidang pendidikan ini sangat luar biasa, sehingga mau tidak mau seorang guru itu harus berubah. Harus dia itu bisa mengembangkan diri, harus dia itu meningkatkan kompetensinya. Nah, sehingga dengan meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kualitas pribadinya, sehingga dia itu akan bisa meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, kualitas pendidikan itu dilihat dari dua hal. Pertama adalah kualitas proses dan kualitas hasil. Kualitas proses itu adalah bagaimana guru itu mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Dalam hal ini adalah pembelajaran yang mengarah kepada murid tadi, ya. Bukan kayak zaman dulu gitu. Artinya guru main perintah, ya, guru itu berpusat kepada siswa, ya, berpusat pada guru, gitu, iya. Jadi sehingga murid itu bukan diberdayakan tapi diperdaya. Diperdaya begitu ya, mentang-mentang jadi guru dia punya power yang sangat luar biasa, sehingga mau tidak mau murid itu dengan sangat terpaksa dia akan mengikuti, walaupun itu dia tidak ikhlas, bahkan dia itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ukuran yang kedua, indikator yang kedua dilihat dari kualitas hasil. Ya, kualitas hasil tentunya adalah terjadi kesesuaian antara tujuan pembelajaran yang dirancang dengan hasil pembelajaran yang dilaksanakan. Begitu. Iya, jadi intinya adalah guru hebat harus dia tuh bisa menghebatkan diri dulu, yaitu dengan mengembangkan diri, meningkatkan kompetensinya. Salah satunya adalah melalui ikut menjadi guru penggerak ini. Luar biasa sekali nih jawabannya Pak Sahman, bukan ya? Pak Nahar ini ya. Tadi mengatakan bahwasanya dari guru itu jangan terlalu memerintah saja, gini kan? Ini guru lama, gini kan? Kalau guru sekarang kan memang sangat memberikan ekspresi terhadap siswanya. Tapi ada saya kutipkan ini Pak, antara proses pembelajaran zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda sekali Pak. Kalau menurut saya ini ya, kalau dulu menghasilkan anak-anak yang benar-benar menurut. Kalau sekarang menghasilkan bagaimana? Bisa dinilai. Kita break dulu sebentar. Dan kita lanjutkan lagi nanti bincang-bincang kita dengan narasumber kita, dan tetap stay tune di 99.4 Radio Sari Gunung FM, sahabat seti Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Fauzan Halid, Bupati Lombok Barat, menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, menjaga jarak,
menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, mengurangi kumpul-kumpul. Ketahuilah sesungguhnya pandemi corona belum berakhir, bahkan semakin mengganas, semakin banyak masyarakat kita yang terpapar virus COVID-19 ini. Bahkan dengan masuknya virus corona varian Delta dan varian-varian lain di Indonesia menyebabkan penularan semakin meningkat tajam dan semakin banyak masyarakat kita yang kemudian masuk rumah sakit bahkan sampai meninggal dunia. Mari kita lindungi diri dan keluarga kita dengan konsisten menerapkan protokol kesehatan, dan juga mudah-mudahan dalam waktu dekat kita kembali akan melakukan vaksinasi. Demikian, lindungi diri masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan SGM semua dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Wanita 42, tentunya dengan bersama narasumber kita yang sudah ada di studio dengan di talkshow Halo Lombok Barat kita di hari Kamis 6 Januari 2022 dengan tema kita kiprah dan peran guru penggerak di Lombok Barat. Dan untuk informasi waktu, saat ini kita sudah berada di menit ke-40 lepas dari jam 10 pagi. Itu artinya rekan SGM masih ada waktu 20 menit kebersamaan kita dengan narasumber kita ini di talkshow Halo Lombok Barat. Baik rekan SGM, kita lanjut lagi bincang-bincang kita dengan narasumber kita. Tadi kita sudah membahas dan menjawab pertanyaan yang begitu sangat menarik dari Bu Ika di Narmada, dan juga ada beberapa pertanyaan juga sudah dijawab oleh narasumber kita terkait akan guru penggerak dan mutu pendidikan untuk anak didik kita dan juga guru-guru. Baik, lanjut lagi nih Pak mengenai bincang-bincang kita terkait guru penggerak ini kan untuk menghasilkan mutu terhadap guru dan murid ya. Bagaimana caranya mendapatkan kualitas yang benar-benar bagus gitu untuk pelajaran dan sebagainya gitu. Tapi bagaimana ini ketika guru penggerak ini menemukan suatu permasalahan di sekolah, yakni di murid ada sesuatu hal yang tidak dibenarkan, ada suatu kejadian yang sangat menyimpang dan bagaimana untuk mengatasi semua itu, bagaimana menanggapinya gitu. Ketika ada salah satu murid di salah satu sekolah gitu yang memang memiliki tingkah laku, pola kelakuan yang kayaknya sampai orang tuanya menyerah dan sebagainya. Baik, silakan mungkin yang bisa dijawab oleh Pak Sudomo. Siap, terima kasih. Silakan. Terkait dengan ini memang permasalahan namanya hidup, termasuk kita hidup di lingkungan sekolah itu pasti tidak jauh-jauh, pasti deket lah ya. Dengan adanya permasalahan, dan permasalahan itu pasti akan ada, cuma memang kadarnya saja yang berbeda-beda. Nah, terkait dengan murid yang bermasalah di sekolah, jadi selama kita mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9 bulan ini, salah satu materi yang kita pelajari secara mandiri di LMS maupun dengan pengajar praktik, yaitu salah satunya adalah praktik coaching, Mbak. Jadi praktik coaching. Jadi di dalam praktik itu kita menjadi coach, kita menjadi pelatih. Jadi istilahnya menjadi pelatih, dan itu merupakan salah satu peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Jadi coaching ini harus dimiliki oleh guru penggerak. Nah, dalam coaching ini selain menjadi coaching bagi sejawat, jadi selama ini mindset kita sebagai guru bahwa
proses pembelajaran itu hanya sekedar kita menyampaikan materi, kemudian penugasan, penilaian dan seterusnya. Dan itu harus diubah bahwa pada sejatinya proses pembelajaran itu adalah praktik coaching itu sendiri Mbak. Jadi dengan melakukan praktik coaching selama proses pembelajaran, kita akan tahu permasalahan apa sih yang dihadapi oleh murid. Nah, di dalam praktik ini nantinya kita tidak menjustifikasi bahwa murid ini begini-begini dan seterusnya, tapi kita akan berusaha untuk menggali potensi dari murid tersebut. Potensi kekuatannya itu akan terus kita gali melalui kita panggil secara personal. Jadi kita ngobrol-ngobrol seru gitu dah sama murid. Kita ciptakan suasana yang benar-benar asik lah, suasana yang ramah, sehingga murid itu mau terbuka, mau menceritakan apa adanya kepada kita sebagai guru. Jadi itu untuk murid-murid yang bermasalah. Nah, dari situ kita akan terus pancing supaya murid ini bisa mengetahui potensi dan kekuatannya sendiri. Nanti dari situ kita harapkan murid ini akan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, tentu dengan bantuan guru juga. Nah, untuk permasalahan murid yang memang membutuhkan perlakuan khusus, jadi itu memang sudah tugas guru, jadi bukan guru penggerak, itu memang tugas kita semua guru sebagai seorang pendidik, dan itu membutuhkan waktu khusus memang untuk coaching ini, sehingga nanti murid ini akan benar-benar tersadar tentang arti penting pendidikan bagi dia pribadi. Begitu Mbak Wen. Oke, luar biasa sekali. Yang so pastinya pasti melibatkan orang tua juga ya, jika ada masalah seperti ini. Bisa ditambahkan ya. Oke, silahkan. Ya, menghadapi permasalahan yang akan dihadapi oleh siswa itu kan ada namanya tindakan preventif dan ada tindakan kuratif gitu ya. Nah, untuk preventif dan untuk pencegahan, untuk meminimalisir ya, karena permasalahan itu tidak mungkin akan kita hilangkan 100%. Tapi untuk meminimalisir itu kan perlu juga dilakukan tindakan-tindakan preventif. Misalnya adalah itu dengan mengetatkan ini peraturan-peraturan yang ada, kemudian kerjasama dengan orang tua siswa melalui komite sekolah, begitu juga dengan guru dan sebagainya. Nah, mungkin maksud pertanyaannya Mbak itu adalah yang sedang terjadi atau sudah terjadi, ya, yang sifatnya bagaimana kuratifnya untuk mengobatinya itu. Ini tentunya kan masing-masing sekolah sudah kan ada SOP-nya, ada standar operasional prosedur. Di sekolah kan ada guru BK, ada wali kelas juga kan. Ya, itu aktor utamanya adalah untuk yang menangani pertama itu juga tergantung juga skala masalah itu ya, berat, sedang atau ringan gitu kan. Kalau yang sedang kayaknya mungkin ya ringan, yang ringan itu agak gampang gitu kan. Kemudian yang sedang ya biasanya dari wali kelas, pertama dari guru misalnya ya, guru, kemudian ke wali kelas, kemudian ke guru BK ya, guru BK. Nah, kalau yang kasusnya berat, masalahnya berat itu kalau memang itu membutuhkan orang luar ya, misalnya kasus perundungan apa dan sebagainya, terus misalnya ada pelecehan seksual dan sebagainya, juga itu pula dan yang sedang santernya ini kan Mbak adalah adanya ini kasus-kasus pernikahan dini ya. Betul. Nah, ini paling banyak sekali sampai saat ini nih. Kasus-kasus pernikahan dini, tentunya kita bekerja sama dengan KPAI ya. Betul. Namanya, ini LPA juga bisa. Ya, KPA ya. LPA. Nah, ini juga kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait ya seperti itu. Jadi itu ya solusinya, ada acara-acara, dan kebetulan juga di sekolah saya juga pernah terjadi seperti itu, dan alhamdulillah bisa selesai begitu kan. Oke, luar biasa sekali. Berarti selama ini guru penggerak ini pernah enggak menemukan satu masalah? Nah, itu juga menjadi salah satu materi yang dibahas di dalam kegiatan pelatihan atau pendidikan guru penggerak ini ya. Jadi guru penggerak ini itu memetakan ya, memapping permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi di sekolah, baik itu dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari siswa, kemudian dari lingkungan, itu semua dipetakan, itu diakomodir. Dan dari sekian guru penggerak yang saya dampingi,
Dan kebetulan juga ini dua orang di samping kiri kanan saya, walaupun dia itu bukan tinggi saya langsung saya tapi dalam loka karya itu disilang ya. Beberapa kali kita ketemu ya, sering kali, dan itu mereka sudah ungkapkan permasalahan real yang dihadapi di lapangan. Nah di sanalah mereka berkolaborasi dengan guru penggerak yang lain, dengan pendamping praktek, dengan pengajar praktek dan sebagainya untuk mencari solusi-solusi terbaik. Dan itu nyata dan dialami oleh calon guru penggerak itu sendiri. Ya misalnya ada yang guru yang lain yang bukan guru penggerak, ada yang cuek ya, ada yang tidak mendukung begitu. Ya. Baik, mungkin ada telepon yang masuk, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya. Iya, dengan siapa ini? Oke, silakan mau bertanya langsung saja. Terima kasih atas yang ditanyakan di sini, hal apa yang harus dilakukan gitu dalam melihat kondisi saat ini, Pak? Hal apa yang harus dilakukan? Karena melihat situasi saat ini dalam pembelajaran gitu. Oke, baik. Mungkin tidak jauh-jauh dengan permasalahan yang kita sudah bahas. Hal apa yang masih harus kita lakukan dengan keadaan kondisi pendidikan yang saat ini nih? Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya, sangat menarik menurut saya. Jadi untuk melihat kondisi permasalahan pendidikan saat ini, semestinya kita harus melihat lebih spesifik lagi bagaimana awalnya kita harus membangun sebuah kebersamaan di sekolah. Dalam artian ketika kita membuat tata tertib sekolah, itu harus kita melakukan deklarasi tata tertib sekolah bersama warga sekolah. Itu harus melibatkan orang tua dalam hal ini. Nanti itu ada surat pernyataan dari orang tua, surat pernyataan dari murid. Hal apa yang boleh dilakukan dan hal apa yang tidak boleh dilakukan. Itu juga dalam upaya dalam membangun budaya positif dan membangun disiplin positif untuk peningkatan mutu pembelajaran. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, dalam hal ini guru maupun kepala sekolah dalam hal ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus kolaborasi. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan tadi tentang ada 5 nilai guru penggerak itu, bagaimana dia harus mandiri begitu kan. Kita melakukan pelatihan maupun deklat dan sebagainya. Begitu pun harus kolaboratif, reflektif dan inovatif. Nah, inovatif inilah yang perlu dilakukan oleh seorang guru. Bagaimana harus dia memiliki ide dan gagasan dalam peningkatan mutu-mutu pembelajaran maupun model-model pembelajaran abad 21 saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang intinya Pak ya, saat ini sesuai zaman mileniumnya, gimana benar-benar teknologi sangat canggih, jadi guru tidak boleh gaptek atau gaptek ya. Harus benar-benar bisa main Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya ini ya. Dan satu guru itu ketika mau buka Google nggak bisa, malah nanti diledekin sama murid-muridnya. Juga saya tambahkan ini kaitan dengan IT. Kemarin kami di Surabaya juga dalam program yang sama, selama seminggu itu dilatih untuk portofolio digital. Ini portofolio digital ini bisa menjadikan sebuah media pembelajaran. Itu adalah merupakan platform Google. Nah, itu bisa juga menjadi sebuah model-model pembelajaran abad 21 saat ini. Itu sejenisnya website lah, website yang tidak membutuhkan pembelajaran yang kaitan dengan hal tersebut gitu. Oke, luar biasa sekali ya kiprah dan peran guru penggerak di Lombok Barat ini yang luar biasa sekali, sudah dijelaskan ini sama 3 narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ya, saya rekan sekian semuanya, saat ini kita sudah berada di menit ke-55 lepas dari jam 10 pagi. Itu artinya ini kita masih harus pamit undur diri dari ruang dengar Skim Sumen. Namun sebelum kita closing, kita dengarkan dulu closing statement dari ketiga narasumber kita, minimal 3 menit saja masing-masing narasumber untuk memberikan closing statementnya kepada masyarakat. Kira-kira ini apa harapannya, apa impiannya, atau mungkin nanti diselipkan untuk gimana caranya untuk menjadi guru penggerak nanti, mungkin ada daftar atau di mana dan sebagainya. Silahkan, mungkin dari Pak Sudomo dulu. Baik, terima kasih Mbak. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa pada dasarnya setiap guru adalah guru penggerak.
Nah, untuk bisa menjadi guru penggerak yang seutuhnya, tentu kita harus terus berusaha untuk mengembangkan diri dan rekan sejawat di sekitar kita. Melalui program guru penggerak ini nantinya kita akan bersama-sama untuk maju untuk menuju perubahan pendidikan di Lombok Barat yang lebih baik lagi. Jadi kita mengimbau sebagai bagian dari komunitas guru penggerak Lombok Barat, kami mengimbau untuk semua guru di Lombok Barat bisa mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6 yang sesuai dengan edaran terbaru akan dilaksanakan seleksinya mulai tanggal 10 Januari sampai 18 Februari 2022. Jadi sebentar lagi sepertinya akan ada pembukaan. Jadi kita berharap nanti teman-teman yang lain juga bisa bergerak sehingga kita semakin banyak guru yang terlibat dalam guru penggerak. Insya Allah nanti akan lebih cepat kita menuju ke perubahan pendidikan Lombok Barat yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin, luar biasa sekali. Oke, baik, buat Pak Nahar untuk closing statementnya silakan. Saya menyampaikan closing statement dengan sebuah adagium yang mengatakan if you don't learn you don't change, if you don't change you will die, if you don't learn you don't change. Jika Anda tidak belajar, Anda tidak akan melakukan suatu perubahan. If you don't change you will die. Jika Anda tidak melakukan suatu perubahan, Anda akan ketinggalan, Anda akan mati. Nah, mari bersama-sama rekan-rekan guru di Lombok Barat. Sekarang sudah dibuka pintu untuk angkatan ke-6 bahwa peluang bagi teman-teman guru di Lombok Barat untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan pengalaman dan sebagainya melalui guru penggerak ini. Ya, tadi sudah disampaikan kerannya sudah dibuka mulai tanggal 10 sampai dengan 18 Februari tentang syarat dan prosedur rekrutmennya. Silakan Bapak Ibu guru baca di portal guru penggerak Kemdikbud. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nahar. Baik, silakan buat Pak Safwan. Ya, terima kasih. Jadi seorang guru itu harus menuntun, bukan menuntut. Jadi ini perlu ini, harus menuntun. Jadi bagaimana kita itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dua kata kuncinya. Bagaimana anak itu selamat dan bahagia. Iya, betul banget. Baik, terima kasih banyak buat 3 narasumber kita yang luar biasa sekali. Buat Bapak Sudomo SPT, terima kasih banyak atas kehadiran dan waktunya. Dan juga buat Pak Saman SPD juga terima kasih banyak ini atas waktunya, dan juga buat Pak Nahar SPD yang luar biasa sekali, yang sekaligus Kepala SPP Kota nih ya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan waktunya di studio kami. Ya, benar sekali ya rekan-rekan sekalian semua, seperti kata ketiga narasumber kita ini, di mana guru penggerak ini adalah salah satu jalan di sekian banyak jalan ya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini adalah guru penggerak ini adalah salah satu bentuk kepedulian kependidikan untuk namanya memajukan mutu pendidikan buat anak-anak kita semuanya. Dan selanjutnya rekan-rekan kita sebagai guru pun juga harus tidak ketinggalan zaman ini, harus namanya mengikuti zaman ini. Jadi jangan menjadi guru gaptek. Baik rekan-rekan semua dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita sudah berada di menit ke-60 lepas tepat pada pukul 11 pagi menjelang siang. Itu artinya kami harus pamit undur diri dari ruang mendengarkan skema semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bapak narasumbernya. Ya, sama-sama. Diharapkan lain waktu bisa hadir lagi ya di studio. Baiklah, dari Mendasar Jalan Soekarno tepatnya di komplek kantor Bupati Lombok Barat, saya Wani Bapedua tugas hari ini pamit undur diri dari ruang mendengarkan SKM semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam pendidikan untuk kita semuanya.